Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Devi Oktavitrasari, Stambuk A42120115, kelas E PJKR. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara permainan bulu tangkis. Yang pertama saya jelaskan adalah pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis atau biasanya juga disebut dengan badminton termaksud olahraga yang memiliki banyak peminat di Indonesia. Olahraga ini mencetak prestasi membanggakan di pertandingan internasional. Anda pun bisa seperti para atlet tersebut yang dapat mengharumkan nama Indonesia. Namun, tentu harus dimulai dari niat dan semangat tinggi untuk terus berlatih dan berusaha. Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu hewan atau hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Bulu tangkis memang terlihat mudah dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dengan kerja keras tinggi untuk benar-benar bisa menguasai. Belum lagi ada sederet peraturan yang harus Anda pahami apabila berminat menekuni olahraga yang saat ini. Kemudian ada beberapa peraturan permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah permainan bulu tangkis ini memiliki sejumlah peraturan yang harus dipenuhi oleh pemain. Peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem perhitungan skor. Yang pertama adalah perlengkapan bulu tangkis, yaitu raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Kok. Kemudian yang kedua, kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 sampai dengan 80 meter. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai dengan 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai dengan 74 meter. Jumlah pemain tunggal yaitu lawan satu dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda yaitu satu tim berdiri dari 2 orang. Ganda campuran yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, satu putra dan satu putri. Penentuan awal permainan, pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, penghitung skor. Menentukan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of the pemenang buat babak. Jadi bermain bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap set, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20, pertandingan akan dilanjutkan sampai
salah satu tim unggul dengan diselisih 2 poin. Kemudian yang kelima, pelanggaran. Kok menyangkut di net. Raket menyentuh net saat memukul kok. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Kok sudah dipukul tapi jatuh di area sendiri, tidak berhasil melewati net. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kemudian kok dipukul 2 kali baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Pemain menjaga mengulur-ulur waktu pertandingan. Pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis terbentuk persegi panjang yang dipisahkan oleh net di bagian tengah pada pertandingan bulu tangkis profesional. Lapangan yang digunakan harus memiliki ukuran standar yang sudah ditentukan oleh BPSI maupun Badminton World. Ukuran lapangan standar BPSI panjang 13 sampai 40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter. Jarak garis servis depan ke net 1,98 meter. Jarak garis servis tengah ke garis samping yaitu 3 sampai 0,5 meter. Jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter permainan ganda. Jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter permainan tunggal. Ukuran lapangan standar BWF panjang 13,4 meter tunggal dan ganda. Kemudian lebar 5,18 meter tunggal dan 66,1 meter ganda. Teknik dasar bulu tangkis. Sama halnya dengan olahraga lainnya, bulu tangkis juga harus dimainkan dengan teknik tertentu. Pemain bulu tangkis harus menguasai sejumlah teknik dasar, mulai dari cara memegang raket hingga melakukan pukulan. Yang pertama adalah cara memegang raket. Walaupun terlihat sepele, pemain harus bisa memegang raket dengan benar agar raket tidak gampang terlepas dan bisa dikendalikan dengan mudah. Memegang raket dengan benar juga bisa menghasilkan tenaga yang kuat sehingga pukulan pun bisa sempurna. Cara memegang raket itu terbagi menjadi 2, yaitu teknik forehand dan teknik backhand. Teknik ini seperti artikel Anda memegang benda. Pada umumnya tangan harus memegang pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk huruf V. Begini. Teknik backhand hampir sama seperti dengan forehand, hanya saja posisinya ibu jarinya bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan di sejajarannya dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Posisi badan atau sikap berdiri. Sikap berdiri dalam olahraga ini membentuk keseimbangan dalam hal ini. Pemain tidak hanya berdiri tetapi juga harus dalam posisi siap bermain. Sikap berdiri dalam bulu tangkis. Badan bertumpu pada kedua kaki dibuka lebar, bahu agak ditekuk, bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Kemudian yang ketiga, kerja kaki. Bulu tangkis menuntut para permainannya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga dia tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Kemudian yang keempat, servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk mulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Teknik forehand pendek.
Yang pertama adalah teknik forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan, sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Kemudian backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengambil serangan. Kemudian yang kelima yaitu cara memukul. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap teknik juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yaitu patut Anda ketahui, yaitu pukulan lob, drop, soft drive, netting, dan smash. Lob. Yang pertama adalah lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Kemudian bagian B, drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil ataupun pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash hingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan kok justru jatuh di dekat net. Kemudian bagian C, drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar arah pukulannya, bisa lurus atau menyilang atau menyasar sisa samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Kemudian D, netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Kemudian bagian E, smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah untuk melakukan smash. Permainan harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuan agar bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat dan arahnya mengukik tajam ke bawah lapangan. Itulah penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bulu tangkis, mulai dari sejarah hingga peraturan. Bila Anda terkait menekuni olahraga ini, sebaiknya lakukan sekarang juga, karena bulu tangkis membutuhkan latihan rutin untuk benar-benar menguasainya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang raket seperti berjabat tangan membentuk huruf V. Kemudian yang kedua, pakai 3 jari, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Untuk cara memegang raket, jari telunjuk ditempatkan sedikit terpisah dari ketiga jari yang tadi. Ibu jari diletakkan tepat di antara jari telunjuk dan ketiga jari tersebut. Kemudian yang kedua yaitu teknik backhand grip. Pegangan tangan sedikit masuk ke dalam, hampir sama. Kalau forehand agak ke atas, kalau backhand dia agak ke bawah. Kemudian butt work.